Shalom GBWTC Family dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian baik yang di Kupang, Soe maupun di kota wisata. Bersyukur kita bisa sama-sama berkumpul kembali di ibadah online kita kali ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Ada sesuatu yang Tuhan nyatakan buat kita secara spesial maupun secara korporat keluarga kita yang akan tentunya memberkati kita semuanya. Saya akan mengingatkan kembali buat Bapak Ibu sekalian, buat jemaat terkasih yang belum saat ini mengikuti atau bergabung dalam Carecel, pastikan Bapak Ibu untuk bergabung di Carecel dan tentunya Carecel akan sama-sama membuat kita bertumbuh dan bersama-sama mengenal akan Tuhan kita lebih dalam lagi. Dan setiap satu pagi jam 5 pagi kita ada kegiatan doa fajar, pastikan Bapak Ibu bisa sama-sama hadir untuk mengikuti doa fajar jam 5 pagi. Dan mari Bapak Ibu sekalian saat ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ibadah online kali ini akan dilayani oleh gembala kita Bapak Pendeta Bram Swendun. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hati kami percaya hanya kepada Engkau. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau lama
Terima kasih ya Yesus. Oleh karena kuasa kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan, kami beroleh kehidupan kekal bersama Engkau. Ada hari esok bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin buat kami semua Tuhan. Bahwa masa depan kami Tuhan adalah masa depan penuh harapan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang hadir Tuhan di ibadah online kali ini Tuhan. Akan diberkati oleh kuat kuasa kasih-Mu Tuhan. Penyertaan yang sempurna terjadi atas mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang putus asa diberikan harapan baru Tuhan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Dan kami percaya Tuhan, bangsa ini Tuhan adalah dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bangsa ini Tuhan akan Kau beri kekuatan kemampuan buat para pemimpinnya Tuhan. Untuk melalui setiap tantangan Tuhan, masalah dalam kehidupan bangsa ini Tuhan. Terutama masalah COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini dalam kontrol-Mu Tuhan. Dalam kontrol-Mu ya Bapa. Engkau turut bekerja dalam segala hal Tuhan. Dari pemerintahan yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Oh dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Ada lawatan-Mu, ada jamahan-Mu Tuhan. Ada kuasa kesembuhan terus terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua Tuhan. Berkati semua Tuhan, para frontliners yang terus bekerja untuk melayani para pasien COVID-19 ini Tuhan. Dalam kuasa darah-Mu Tuhan, mereka dikuatkan. Mereka diberikan kekuatan Tuhan, ekstra untuk melayani pasien COVID-19 ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan juga terjadi buat setiap pasien COVID-19 ini Bapa. Oleh kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari jemaat terkasih, kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita kali ini. Buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa mentransfernya sesuai dengan nomor rekening yang tertera di pengumuman di bawah ini. Dan juga melalui QR Code yang sudah disiapkan di bawah ini juga. Mari kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat terkasih, kita sembah Dia lagi, lebih lagi. Haleluya. Berarti sebab Engkau hidup Tuhan. Kami bersyukur akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk penyertaan kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami akan membawakan firman. Ada urapan Allah yang turun bagi dia. Kami boleh mengerti maksud Tuhan di dalam firman tersebut. Hati kami siap untuk ditabur.
dengan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat terkasih, sebuah sukacita kita dapat jumpa lagi. Saya percaya setiap jemaat Tuhan baik dan sehat dalam segala sesuatu. Katakan, amin. Saudara, saya sudah membagikan mengenai Daniel dan 3 orang temannya. Mereka adalah keturunan raja dan keturunan bangsawan Yahudi. Mereka punya 3 kualitas yang luar biasa sekali. Yang pertama, mereka tinggi karakternya. Yang kedua, tinggi keilmuannya. Yang ketiga, tinggi kecakapannya. Nah, saudara yang sudah percaya dan terima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi dan Tuhanmu, maka saudara juga adalah anak raja. Katakan, aku anak raja, tunjuk sama orang di sebelahmu. Kamu anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebagai anak raja, mari kita level up karakter Kristus di dalam diri kita. Kita juga belajar lebih lagi supaya tambahkan knowledge, pengetahuan, keilmuan, dan juga terus belajar dan berlatih sehingga kita juga semakin terampil, semakin cakap, tinggi kecakapannya. Hari ini saya masih membahas di kitab Daniel pasalnya yang pertama. Saya mau beri judul khotbah saya hari ini, 3 perangkap Babel. Saya ulangi, 3 perangkap Babel. Nah, sedikit latar belakang. Babel yang artinya kekacauan atau yang biasa disebut Babilonia adalah kerajaan kafir penyembah dewa-dewa. Kerajaan ini sangat powerful. Kerajaan ini menguasai banyak wilayah dan bangsa pada waktu itu. Pada tahun 572 sebelum Masehi, Nebukadnezar yang juga disebut artinya Nebo atau Dewa Babel, menguasai penuh tanah Babilonia, Asyur, Fenisia, Israel, Filistin, Arabia Utara, dan sebagian Asia Kecil. Babel dalam kitab Wahyu khususnya menjadi lambang daripada sistem dunia yang sudah dikuasai oleh kegelapan. Yesaya 60 ayat 2 berkata bahwa bumi sudah dipenuhi, sudah dikuasai oleh kegelapan. Kata Babel muncul beberapa kali di kitab Wahyu. Saya ajak saudara kita baca dalam Wahyu 18 ayat 2 dan 3. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Babel adalah simbol dari kerajaan dunia yang penguasanya jelas adalah iblis. Sehingga prinsip dan nilai kegelapan itu menutupi bumi atau menutupi dunia ini. Dunia apa saja? Sering saya sebut 7 spheres. Dunia seni dan hiburan, dunia bisnis dan ekonomi, dunia agama atau dunia kepercayaan, dunia media, dunia pendidikan dan sains, dunia keluarga, pernikahan, dunia pemerintahan, dunia politik. Ya, 7 spheres ini sudah menjadi Babel. Dan Tuhan mengutus kita ke salah satu dari 7 spheres ini atau 7 dunia ini. Tuhan mengutus kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Itu berarti saudara, Tuhan mau kita membuat perbedaan dan mengubah peradaban Babel ini. Sama seperti kehadiran daripada Daniel dan teman-temannya. Mereka telah membuat perbedaan dan bahkan mereka ikut mengubah peradaban Babel.
Saudara, ini misi yang Tuhan berikan buat kita. Supaya kita dapat membuat perbedaan dan mengubah peradaban Babel menjadi peradaban kerajaan surgawi. Katakan amin. Kita memanifestasikan kerajaan Allah di Babel. Untuk itu Tuhan mau kita tidak serupa dengan cara hidup Babel. Tuhan mau supaya kita tidak menjalani gaya hidup, kebudayaan daripada Babel. Kenapa? Karena jati diri kita berasal dari kerajaan surga. Amin. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga bukan orang Babel. Mereka adalah orang Israel dari Yerusalem, kota damai. Ini gambaran jati diri kita juga. Kita berasal dari Yerusalem, kota damai. Ya, kita adalah saudaraku representatif dari kerajaannya, kerajaan surga. Kita ada di dunia yang kacau. Arti dari kata Babel tadi. Dunia yang dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi kita nggak ikut-ikutan saudaraku. Cara hidup dunia. Kita tampil dengan cara hidup kerajaan surga. Haleluya. Nebukadnezar atau Nebo memerintahkan pada Aspenas kepala istananya untuk melakukan 3 hal ini terhadap pemuda-pemuda Yahudi itu. Yang pertama apa? Mengajarkan tulisan dan bahasa Kasdim selama 3 tahun. Yang kedua, memberikan makanan dan minuman raja kepada mereka. Yang ketiga, menggantikan nama mereka. Tujuan Nebo adalah supaya keempat pemuda ini menjadi orang Babel, menjadi Babilonian. Ya. Nah, apa makna rohaninya buat kita? Iblis dengan kaki tangannya saudara punya tujuan untuk mengubah kita menjadi orang Babel, menjadi orang duniawi. Ya, sudah sangat jelas sekali tujuan iblis. Sebagaimana ditulis oleh pendeta Timothy Subekti dalam bukunya Tafsir Daniel. Dia berkata begini, sangat jelas iblis berkehendak memisahkan kita dari Allah agar dapat dipakai olehnya secara sepenuh. Itulah sebabnya Anda harus membuat firman-Nya tetap tinggal di dalam diri Anda, supaya Anda tetap teguh. Perangkap Babel yang pertama adalah mengajarkan tulisan dan bahasa Kasdim selama 3 tahun. Ada yang berkata, ini pendidikan khusus 3 tahun ini sama seperti orang sudah ngambil program S1, sekaligus S2, sekaligus S3-nya. Karena pendidikannya sangat tinggi sekali, ya. Oke. Tulisan dan bahasa itu adalah produk kebudayaan, bukan? Tulisan dan bahasa adalah alat untuk berkomunikasi, membentuk pengertian, cara berpikir, dan seterusnya, tentu membentuk cara berperilaku orang, ya. Tulisan dan bahasa Kasdim membentuk mindset kebudayaan Babel. Jadi orang-orang muda ini diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim selama 3 tahun. Ini sebetulnya juga adalah proses penanaman cara berpikir, mindset, penanaman kebudayaan orang Babel kepada para pendatang ini, ya. Sebagai contoh, kalau orang belajar di Amerika atau belajar di Eropa, maka cara berpikir mereka, cara pandang mereka itu cenderungnya ke barat-baratan. Ya, itu fakta, itu fakta. Artinya apa? Bahwa apa yang mereka pelajari di sana cukup banyak mempengaruhi cara berpikir mereka. Bahkan ya beberapa juga mengalami perubahan dalam gaya hidup, cara hidupnya. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi oleh kebudayaan di mana mereka belajar. Dunia di mana kita berada punya mindset yang menentang pengenalan akan Allah. Jelas sekali, sangat jelas. Ya, dengan berbagai teori mereka, dengan berbagai macam penalaran mereka, dengan berbagai macam argumentasi mereka, saudara, mereka menyangkali siapa Tuhan, mereka menyangkali kebenaran, mereka menyerang kebenaran itu. Banyak cara berpikir dunia yang jelas sangat tidak sejalan dengan cara berpikirnya Tuhan.
yang jelas bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai kerajaan atau nilai-nilai Kristus, nilai-nilai kebenaran. Jadi kita harus berhati-hati, saudara. Sebagai contoh ada cara berpikir seperti ini. Mungkin Anda pernah dengar, yaitu cara berpikir relatif. Cara berpikir ini menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat subjektif. Itu bergantung pada seseorang. Jika seseorang menganggap bahwa apa yang dia pikirkan itu benar, apa yang dia anut itu benar, maka benarlah menurut dia. Ya, artinya apa? Artinya setiap orang dapat menentukan apa yang dia anggap benar. Wah, bukankah ini sistem kepercayaan yang berbahaya, saudara? Secara alkitabiah, kebenaran itu hanya ada di dalam siapa? Yesus Kristus dan firman-Nya, jelas sekali. Tidak ada orang yang, saudaraku, disebut benar. Kenapa? Karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan dirinya kecuali darah Yesus yang membenarkan orang itu. Dan ketika kita mengenal kebenaran yang sesungguhnya itu pribadi Yesus dan firman-Nya, ini jaminannya, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Puji Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita tidak dipengaruhi oleh cara berpikir Babel? Ada masih banyak contoh-contoh cara berpikir sesat lainnya yang menentang kebenaran, yang tidak selaras dengan firman. Ini yang harus kita lakukan, yaitu ginosko firman siang dan malam, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita tidak dapat menghindari memang begitu banyaknya data, informasi yang membanjiri kita setiap hari. Tetapi saudara, kita dapat memfilternya. Kalau kita apa, saudara? Kita ini mengisi otak kita dengan firman-Nya. Ya. Karena setiap data dan informasi yang datang melalui media sosial, yang kita dengar, yang kita lihat setiap hari, saudara, yang kita baca, di dalamnya ada muatan-muatan mindset, belief system, ideologi, opini, saudaraku. Ya, jadi kalau kita tidak punya dasar kebenaran, kita tidak mengerti kebenaran, kita tidak mengenal kebenaran, kita mudah sekali disesatkan dan mudah sekali menganut cara berpikir yang sesat, cara berpikir yang menentang pengenalan Allah, cara berpikir yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Gembala rasuli kita sering berkata begini, kita harus hidup dengan cara ilahi. Betul ya? Ya, kalau kita, saudaraku, terus ginosko firman, maka kita bisa hidup dengan cara ilahi. Sebab hidup dengan cara ilahi ditentukan oleh cara berpikir, saudaraku. Sebagaimana, saudara, kita hidup duniawi juga dipengaruhi oleh cara berpikir, hidup ilahi juga dipengaruhi oleh cara berpikir. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, carilah, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Daniel dan kawan-kawan, puji Tuhan, mereka terbukti tidak dipengaruhi oleh mindset Babel. Ya kan? Mereka hidup dengan cara berpikir ilahi. Sebab apa, saudaraku? Mereka cinta Taurat Tuhan. Perangkap Babel yang kedua, yaitu memberikan makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman yang biasanya menjadi santapan raja, itu diberikan juga kepada mereka. Namun saudara, makanan dan minuman raja bagi orang Yahudi itu tidak kosher dalam bahasa Ibrani ya, atau bahasa Indonesia disebut halal, tidak halal ya, haram. Nah karena itu haram, saudara, maka mereka nggak boleh makan. Ya, apalagi saudara, sebelum mereka santap itu sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada dewa-dewa. Oleh sebab itu ini dianggap tidak kosher, haram. Nah, ini menajiskan mereka. Jadi mereka nggak boleh. Luar biasa, mereka taat, saudara. Mereka memilih untuk tidak makan makanan yang disajikan untuk raja kepada mereka. Mereka nggak mau makanan itu. Nah, saudaraku yang kekasih, perhatikan. Iblis itu
saudara mencoba menawarkan segala sesuatu kepada kita yang berhubungan dengan keinginan jasmani dan hawa nafsu untuk saudaraku menarik kita keluar dari jalur panggilan Tuhan. Supaya kita hidup dalam pemberontakan, hidup dalam kejahatan, mendurhakai Tuhan, menjadi seterunya Tuhan. Dan kita lihat faktanya di Alkitab, tidak sedikit tokoh-tokoh iman yang gagal hidupnya, yang hancur hidupnya oleh karena masalah kampung tengah seperti Esau. Betul? Juga masalah hawa nafsu, contohnya Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Itulah sebabnya saudara Yesus berkata, jangan khawatir. Yang dia sebut apa? Jangan khawatir soal makanan, soal minuman, soal pakaian. Nah ini kan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kebutuhan jasmani kita. Saudara, mirisnya ada banyak orang yang bahkan meninggalkan Tuhan, ya kan? Karena saudara, hal jasmani tadi, saudara. Banyak orang yang saudaraku yang kasih menomorduakan Tuhan, sibuk kerja, sibuk cari uang, ya untuk urusan jasmani, saudara. Banyak orang juga menghalalkan segala cara. Udah tahu jelas-jelas itu penipuan. Sudah tahu jelas-jelas itu akan mengorbankan orang lain, itu akan merugikan orang lain. Tapi tetap dilakukan demi uang. Nah ini urusan jasmani. Banyak anak-anak Tuhan itu ternyata telah jatuh ke dalam dosa, pemberontakan, memusuhi Tuhan, mendurhakai Tuhan. Oleh karena kebutuhan-kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi. Oleh karena hawa nafsu kedagingan. Itulah sebabnya Roma 13 ayat 13 mengingatkan kita. Roma 13 ayat 13 mengajak kita. Mari kita baca. Nah, ajakan ini menarik, digunakan kata marilah. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulanan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Daniel dan kawan-kawan menang atas area ini. Mereka tidak makan santapan raja. Artinya apa, saudara? Mereka tidak menajiskan tubuh mereka. Firman Tuhan berkata, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Tuhan telah membeli tubuh kita dengan harga yang telah lunas dibayar. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Gunakan tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran. Bukan untuk percabulan, bukan untuk perzinahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak tawaran iblis hari ini untuk memuaskan hal jasmani, hawa nafsu kita, kedagingan kita. Tapi kita harus berani berkata seperti Daniel, no. Aku tidak mau menajiskan diriku dengan santapan raja. Haleluya. Kita mesti tegas pada tawaran, kepada cobaan, kepada godaan iblis untuk menajiskan hidup kita. Dengan berkata, no. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalamnya. Tubuhku telah dibeli untuk memuliakan Tuhan. Tubuhku adalah senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Ini yang harus kita katakan. Amin. Perangkap Babel yang ketiga. Menggantikan nama mereka. Tugas Aspenas, gantikan nama keempat orang ini. Nama Ibraninya diganti dengan nama Babilonia. Daniel dalam bahasa Ibraninya adalah Allah adalah hakimku. Bagus ya nama itu. Tapi diganti dengan Belsasar yang artinya Bel, dewa Babel melindungi hidupnya. Hananya yang berarti Yehova disenangkan menjadi Sadrak,
diilhami atau diterangi oleh Rak, dewa Babel. Misael artinya siapa seperti Allah. Menjadi Mesak, siapa itu aku? Aku adalah dewa Babel, itu artinya. Asyara artinya ditolong oleh Jehovah. Menjadi Abednego, hamba dari Nego atau Nebo, dewa Babel. Saudaraku, iblis, dengarkan baik, dia berusaha, ini yang dia lakukan, dia mau mengacaukan identitas diri Anda. Sehingga, kenapa? Karena kalau kita jadi tidak mengenal jati diri kita, maka dia gampang untuk menggiring kita dalam penyesatan berikutnya. Saudara tahu bahwa identitas diri kita itu menentukan destiny kita. Identitas diri kita itu menentukan siapa kita. Identitas diri kita menentukan cara hidup kita. Itulah sebabnya saudara, iblis itu saudara mencoba untuk membuat kita kabur dengan identitas diri kita. Bahkan lupa dengan siapa sih aku ini. Nah itulah sebabnya penting saudaraku, kita ini mengenal siapa diri kita di dalam Kristus. Ya. Jangan terima label-label dari dunia ini. Iblis pun pernah mencoba Yesus dan berkata begini, jikalau engkau anak Allah. Nah, saudara, pernyataan itu, saudara, pertanyaan, tapi juga sebetulnya di dalamnya ada unsur pernyataan. Jikalau engkau anak Allah. Lah ya jelas-jelas Yesus anak Allah ya. Nah tapi saudaraku, di situ saudara kalau nangkep, iblis mencoba untuk membuat Yesus meragukan identitas dirinya sebagai anak Allah, atau coba membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Nah ini satu trap, satu perangkap daripada iblis. Nah saudara, hati-hati soal identitas diri, soal siapa aku ini saudara. Ya, iblis ngerti betul bahwa manusia itu saudara sepanjang hidupnya selalu berurusan dengan siapa aku. Selalu berurusan dengan identitas dirinya. Selalu berurusan dengan keberhargaan dirinya, martabat dirinya, gengsi dirinya. Nah di area inilah iblis tahu ini celah, di mana dia dapat menyerang. Kenapa? Karena orang kalau sudah mulai bingung, udah mulai tidak ya jelas, firm, teguh mengenai kesejatian dirinya di dalam Kristus, dia mudah digoyahkan. Mudah sekali saudaraku digiring sama setan. Nah itulah sebabnya saudara, penting bagi kita untuk mengenal jati diri kita. Siapa aku di dalam Kristus Yesus, ya. Saudaraku yang kasih jelas, Yohanes 1 ayat 12 berkata bahwa kita yang percaya dan menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Betul nggak saudaraku? Jadi saudaraku, siapa kita, siapa saya, siapa saudara? Saya adalah anak-anak Allah. Haleluya, saya sudah diberi exousia menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya saudaraku, jangan mau diubahkan untuk menjadi anak-anak kegelapan. Sebab sesungguhnya kita adalah anak-anak terang itu. Haleluya. Inilah martabat diri kita. Kita juga adalah saksi Kristus. Ketika kita penuh Roh Kudus, kita diberi kuasa dunamis untuk perform miracles, untuk menyatakan mujizat dan tanda-tanda heran. Ya, dari sebuah jiwa yang baik, melakukan kebajikan dari sebuah jiwa yang sehat dan perform miracles. Itulah arti kata dunamis. Itulah siapa kita, itulah jati diri kita. So, jangan mau digiring setan untuk memberitakan, ya, membesarkan. Jangan mau diperangkap sama dia, supaya kita akhirnya menceritakan tentang kebesaran daripada setan, tentang apa yang dilakukan setan setiap hari. Tetapi saya mau, ini yang kita lakukan. Ini yang Tuhan mau buat setiap kita. Yaitu apa? Menjadi saksi Kristus. Ini pesan daripada Gembala Rasuli kita pada bulan yang lalu, supaya kita memberitakan kesaksian tentang Kristus. Kesaksian juga bicara mengenai apa? Perbuatan-perbuatan Tuhan yang dilakukan buat kita. Kita harus sampaikan itu, kita harus
share, kita harus bagikan itu. Nah, inilah siapa diri kita, saudara. Ya, jadi saudara harus mulai biasakan bersaksi tentang nama Yesus. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, katakan. Yes, nama Yesus. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Ini yang harus kita beritakan. Ini harus kita sampaikan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus yang memberi keselamatan bagi yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Ini harus kita beritakan. Kita harus saksikan tentang kasih Kristus buat kita, kuasa Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan buat kita. Kita harus saksikan, saudaraku. Haleluya. Inilah jati diri kita. Saksi Kristus. Puji Tuhan. Katakan, saya saksi Kristus. Bilang sama orang di sebelahmu, kamu saksi Kristus. Oh yes. Dan saudara, siapakah kita? Di dalam Roma 5 ayat 17 dicatat bahwa kita yang sudah menerima anugerah, kita yang sudah dibenarkan, kita yang sudah mendapat kasih karunia, beroleh hidup, haleluya, beroleh zoe. Dan kita akan berkuasa oleh karena Yesus Kristus. Dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible-nya dikatakan, shall reign as kings in life. Wow, saya suka sekali saudaraku. Dikatakan, kita akan memerintah seperti raja-raja dalam kehidupan. Ini bisa terjadi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, inilah jati diri saya dan saudara. Ya, bahwa kita saudaraku memerintah juga dalam kehidupan ini. Ada otoritas kerajaan yang sudah diberikan buat kita. Apa yang kita ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Itulah otoritas yang sudah Tuhan berikan buat kita. Katakan amin, haleluya. Jadi jangan percaya kebohongan iblis yang berkata bahwa kamu hamba dosa, kamu akan terus dikalahkan oleh dosa. No. Mulai hari ini Anda berdiri atas dasar iman, berkata, no, otoritas kerajaan sudah ada padaku. Aku bukan hanya pemenang, tapi aku lebih dari pemenang. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupku. Kasih karunia telah memenangkan aku dan memberi otoritas ke dalam hidupku, sehingga aku berkuasa atas dosa. Aku berkuasa atas pekerjaan setan. Aku berkuasa atas akibat-akibat daripada dosa dan pekerjaan setan. Pekerjaan setan tidak bisa terjadi dalam hidupku, sebab otoritas kerajaan sudah ada dalam hidupku. Haleluya. Aku akan menumpang tangan orang sakit disembuhkan. Haleluya. Aku akan mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Haleluya. Aku akan menginjak ular dan kalajengking. Haleluya. Sebab otoritas kuasa itu sudah diberikan kepadaku untuk memerintah dalam kehidupan, bukan nanti, tapi right now, sekarang. Haleluya. Nangkap ini dalam roh, saudaraku. Mulai bertindak atas otoritas yang Tuhan berikan kepadamu. Bertindak atas setiap serangan pekerjaan setan, kuasa kegelapan yang sedang terjadi dalam bentuk sakit, penyakit, segala macam malapetaka dan segala macam keadaan buruk. Jangan terima begitu saja. Anda harus berdiri atas otoritas yang sudah Tuhan berikan kepadamu sebagai anak Allah, sebagai saksi Kristus, sebagai Basilius. Amin. Sebab Tuhan mau melihat semua area kehidupanmu sungguh amat baik. Jadi mari kita bertumbuh dalam 3 identitas diri kerajaan Allah ini. Haleluya. Supaya kita bisa punya pengaruh positif di lingkungan di mana kita berada. Supaya kita bisa, saudaraku, membuat perbedaan. Supaya kita bisa, saudaraku, menghadirkan peradaban kerajaan Allah, membangun peradaban kerajaan Allah di lingkungan, di spheres di mana kita berada. Amin. Kita mulai bertumbuh dari posisi rohani sebagai anak-anak Allah, jalani gaya hidup anak-anak Allah, bertumbuh dari dalam kuasa eksosia kepada kuasa dunamis, penuh Roh Kudus setiap hari, dan kita memberitakan Injil, kita menjadi saksi Kristus, kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Walaupun nama-nama kafir itu dilekatkan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego,
Tetapi mereka tetap menggunakan nama Ibrani mereka. Mereka tetap mempertahankan jati diri mereka. Mereka tidak merubah identitas diri mereka dan berperilaku seperti Babilonian. Saudaraku yang kekasih, jangan pernah orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, itu mendikte identitas diri kita. Jangan pernah mereka menentukan menjadi apakah kita. Tetapi kita tahu betul destiny Tuhan atas hidup kita. Kita tahu betul siapa diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudara, mulai hari ini lebih mengenal siapa dirimu dalam Kristus. Tampilkan jati diri sesungguhmu. Tampilkan identitas kerajaanmu kepada dunia. Berani berbeda dari dunia. Orang harus tahu Anda anak raja. Orang harus tahu. Ya. Itulah sebabnya terus level up. 3 kualitas ini. Level up karakter Kristus dalam hidupmu. Keilmuan dan kecakapan. Sehingga Anda punya nilai lebih. Haleluya. Tujuannya bukan tentang diri kita, tetapi supaya saudara, nama Tuhan dikenal. Supaya kehadiran kita dimanapun, kita memberi pengaruh, kita menjadi garam dan terang. Orang-orang mendapatkan sesuatu dari hidup kita, berkat dari hidup kita, prinsip dan nilai kebenaran dari hidup kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Doa saya di tahun 2021 ini, setiap jemaat Tuhan, setiap saudara, bertumbuh dalam cara berpikir Kristus melalui ginosko firman. Sebab itu tiada hari tanpa ginosko firman. Doa saya setiap jemaat Tuhan di tahun 2021 ini tidak menajiskan rumah Tuhan. Jaga kekudusan hidupmu, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dalam seluruh cara hidupmu. Jaga hal tubuh kita ini seringkali menjadi alat yang digunakan oleh iblis. Dia tahu bahwa manusia itu sangat lemah sekali dalam urusan atau hal-hal yang berhubungan dengan keinginan jasmani. Itulah sebabnya saudara, Tuhan mau kita ngerti bahwa tubuh kita ini adalah apa? Bait Roh Kudus. Bahwa tubuh kita sudah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar untuk memuliakan Tuhan. Dan setiap anggota tubuh kita ini adalah senjata kebenaran. Bukan digunakan untuk perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan, percabulan, dan sejenisnya. Tetapkan hidupmu di tahun 2021 seperti Daniel dan teman-temannya. Tidak menajiskan dirinya. Ini jadi ketetapan kita. Amin. Dan doa saya, setiap jemaat Tuhan di tahun ini menampilkan identitas kerajaan bagi dunia. Pastikan saudara terus mengikuti seri khotbah gembala, karena saya akan terus berkhotbah dari kitab Daniel di sepanjang tahun 2021. Tahun integritas, tahun di mana kita mengembangkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Dengarkan baik statement ini. Iblis berusaha menguasai roh kita. Tapi dalam kasih karunia-Nya, kita semua telah dikuduskan seluruhnya oleh darah Yesus. Katakan amin. Sehingga oleh kasih karunia-Nya, roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna, bahkan tak bercacat, sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Jemaat terkasih, kini saatnya kita akan perjamuan kudus. Siapkan rotimu, siapkan juga anggurmu. Puji Tuhan buat kasih karunia Kristus Yesus buat setiap kita. Sehingga hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus dan kita akan mengingat karya kematiannya buat kita di atas kayu salib.
Haleluya. Mari angkat roti dan anggur saudara dan ikuti doa saya ya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Thank you Jesus. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Yes. Untuk mengingat kematian Kristus bagiku. Untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Masing-masing jemaat Tuhan mulai mengucap syukur. Kita menyembah Dia. Korapapapasya takarapapasya. Iramaya shando korepashanda karamaya mokasyobo. Rebeke shikira papa shekarapa. Hikera papa tokoropopo shikiara papa tukoshe. Haleluya. Ndarada baba shikiara baba shikiara baba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Hipikara penebusan-Mu sempurna bagiku Tuhan atas dosa-dosaku. Oleh darah-Mu aku dibenarkan, aku didamaikan dengan Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh Rababashiarala, penebusan-Mu sempurna bagi rohku, bagi jiwaku dan bagi tubuhku. Oh yes, melalui penebusan-Mu aku bebas dari setiap kutuk akibat dosa. Ya, aku bebas, aku bebas. Katakan aku bebas, aku bebas. Yes, kutuk-kutuk sakit penyakit tidak ada dalam hidupku. Kutuk kemelaratan tidak ada dalam hidupku. Kutuk-kutuk kemalangan tidak ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Korabababasya, korabababasya. Imani saudara saat engkau bersekutu dengan tubuh Yesus dan darah Yesus. Oh my God. Korabasya takaralaba. Imani saudara. Saudara yang lemah jadilah kuat. Yes, kekuatan baru engkau alami saat ini. Saudara yang sakit jadilah sembuh. Yes, kira pada sendeke ombrosik imani perlindungan Tuhan, imani. Yes, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu melalui perjamuan kudus ini. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Haleluya. Makanlah, minumlah. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Ya Tuhan, thank you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh rabatakatakaran. Bapak Engkau tahu persis setiap jemaat dalam pergumulan mereka masing-masing. Kota kambokanda bakasikarala. Ongkokobo. Beberapa merasa lemah. Tuhan kuatkan mereka. Ada beberapa yang merasa putus asa dengan kehidupan ini. Capek, letih dengan kehidupan ini. Berbagai pergumulan hidup ini. Tuhan Yesus kuatkan. Beri semangat yang baru. Beri pengharapan. Angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Oh saya berdoa urapan Tuhan mengalir pada engkau. Urapan Tuhan memampukan engkau saat ini. Karakakusa, kumbe kasuk.
Yes, rasakan kesembuhan sedang terjadi bagi tubuhmu. Oh, rantakobaseke, rasakan. Yes, ada urapan yang mengalir dan menyegarkan jiwamu yang letih, yang lesu, yang capek sekarang digairahkan kembali, disegarkan kembali. Ya, ada api yang kau mulai rasakan. Oh yes, ada api yang mulai engkau rasakan saat ini. Ombakan tuku, libroto kabu, hukembeka, cisapakan takababa soko. Yes, jadilah kuat dalam nama Yesus. I release fresh anointing of healing for your body. Yes, urapan yang segar kesembuhan bagi tubuhmu terjadi. Terima dalam nama Yesus. Oh, makabakaso. Perlindungan Tuhan buat hidupmu, buat keluargamu. Yes. Juga Tuhan, beberapa yang sedang alami pergumulan keuangan, alami penyediaan Tuhan, alami dalam nama Yesus. Oh ya, dalam nama Yesus, sumber-sumber itu terbuka bagimu, mengalir dalam hidupmu. Engkau berkecukupan, bahkan berkelimpahan untuk engkau nabur, engkau beri. Oh takarada basyi, ini yang Tuhan ingatkan, jangan tahan-tahan benih. Kalau Tuhan mau saudara nabur. Tuhan mau engkau memberi. Jadilah murah hati di saat-saat krisis, di saat-saat kesulitan, di saat-saat seperti ini, saudara. Maka engkau akan melihat tingkap-tingkap sorga terbuka dalam hidupmu. Konta kalama kosanda labrota kubu hangkabakusi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yes Lord. Firman-Mu sudah kami dengar. Kami katakan amin buat firman-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus. Kami mau hidup dengan 3 kualitas yang sudah kami pelajari. Kami mau level up 3 kualitas anak raja. Oh, juga kami mau Tuhan berkemenangan, tidak mau masuk perangkap daripada Babel. Kontakabalaba. Terima kasih Roh Kudus, bantu kami. Kasih karunia memampukan kami. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara terkasih, saya ajak semuanya bangkit berdiri. Ya, kita punya satu tradisi Alkitabiah, yaitu setiap tahun khususnya di bulan Februari kita akan membawa persembahan sulung kita dalam rumah Tuhan. Saudara masing-masing berdoa supaya Tuhan berikan benih, supaya saudara bisa nabur. Mungkin saudara sedang mengalami keadaan-keadaan yang berat secara ekonomi. Tapi justru saya percaya ini, karena ini firman Tuhan, ini hukum rohani. Bahwa ketika saudara belajar memberi di saat-saat seperti ini, seperti Ishak, saudara akan menuai 100 kali lipat. Amin. Percaya ini firman, bukan perkataan saya. Ya, saya yakin itu bakal terjadi buat hidupmu. Saya mengalami di masa-masa pandemi ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, dan banyak yang lain juga mengalaminya. Jangan tahan benih yang Tuhan mau Anda tabur. Amin. Jadi berdoa, masing-masing minta supaya Tuhan bisa siapkan benih buat saudara menabur persembahan sulung saudara nanti di bulan Februari, ya. Oke. Puji Tuhan, minggu depan kita akan dilayani oleh Gembala Rasul kita, Bapak Dr. Yonatan Wiryo Hadi, ya, sehubungan juga dengan ulang tahun gereja kita. Hore, ulang tahun gereja kita yang keberapa? Yang ke-15, masa remaja nih ya, yang ke-15. Jadi pastikan nanti minggu depan semua juga harus ikut, karena akan dilayani oleh Gembala Rasuli kita, Bapak Pendeta Dr. Yonatan Wiryo Hadi, ya, di ulang tahun kita yang ke-15. Oke. Pastikan untuk saudara tetap ikuti protokol kesehatan 19 ya. Karena faktanya semakin banyak yang terkonfirmasi kena COVID-19. Angkanya bukan turun, tapi tambah banyak, saudaraku. Ya, semakin mencemaskan, semakin mengkhawatirkan. Tapi kita hidup dengan cara ilahi, kita harus tetap berdiri dalam iman. Namun saudaraku, saudara tetap lakukan 3M itu dengan baik. Karena apa? Itu menjaga dirimu, juga menjaga melindungi keluargamu, orang lain, lingkunganmu sehat, Indonesia juga sehat. Mari angkat kedua tanganmu. Thank you Jesus.
Korabatakasyata karada papa. Onde karada papa papa. Shokorobo rabakashotokoro. Lebrato kobaku rabika raboko boshiki araboko boko bos. Yes. Yes. Ini yang terjadi Bu bagimu kata Tuhan. Sorga selalu terbuka bagi hidupmu. Oh yes. Dan engkau berjalan di bawah sorga yang terbuka. Engkau berjalan di bawah perkenanan Tuhan. Engkau berjalan di bawah anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Yes, itu terjadi bagi hidupmu. Terjadi bagi hidupmu. Dia Bapa Surgawi memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Katakan amin. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Yes. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Katakan amin. Urabatakaralapa, syentekaralapa. Uraba setiap jemaat Tuhan, kota wisata, Kupang, Soe, engkau diberkati berlimpah-limpah. Dengar baik, ini yang Tuhan katakan. Engkau akan melihat lebih banyak keajaiban di tahun ini. Jangan takut. Terus akui, perkatakan janji Tuhan. Ini yang terjadi bagi hidupmu. Orang akan melihat perbedaan. Sebab akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Lebrato koshi, engkau akan terus naik, ya, dan tidak akan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Yes, katakan amin. Segala berkat terbaik ini mengalir melimpah atas roh jiwa tubuhmu, atas suamimu, atas istrimu, atas anak-anakmu, atas orang tuamu, atas pernikahanmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, bisnis, pelayan, profesi, apapun yang saudara lakukan. Melimpah atas hidupmu. Melimpah atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.